Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok persatuan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vinda Meningtyas dan teman saya Santi Nurhayati, Istighfarin, dan Risma Fenida Utami. Di dalam proses produksi, tidak semua produk yang diolah dapat menjadi produk yang baik selama memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Jika bahan baku yang diolah selama periode tertentu berjumlah 1000 liter, yang banyaknya dinyatakan dalam unit ekuivalen sebanyak 500 satuan produk jadi, maka belum tentu hasil produksi dalam periode tersebut dapat mencapai jumlah 500 satuan produk tersebut. Jika laporan produksi menunjukkan bahwa produk selesai dalam periode tersebut sejumlah 300 satuan dan persediaan produk dalam proses pada akhir periode berjumlah 100 satuan atau unit ekuivalen, maka berarti di dalam proses produksi selama periode tersebut telah terjadi produk yang hilang dalam proses sebanyak 100 satuan. Ditinjau dari saat terjadinya, produk dapat hilang pada awal proses, sepanjang proses, atau pada akhir proses. Untuk kepentingan perhitungan harga pokok produksi persatuan, produk yang hilang sepanjang proses harus dapat ditentukan pada tingkat penyelesaian berapa produk yang hilang tersebut terjadi. Atau, untuk menyederhanakan perhitungan harga pokok produksi persatuan, produk yang hilang sepanjang proses diperlakukan sebagai produk yang hilang pada awal atau akhir proses. Produk yang hilang pada awal proses dianggap belum ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen yang bersangkutan, sehingga tidak diikutsertakan dalam perhitungan-perhitungan unit ekuivalen produk yang dihasilkan dalam departemen tersebut. Dalam departemen produksi pertama, produk yang hilang pada awal proses mempunyai akibat menaikkan harga pokok produksi persatuan. Dalam departemen setelah produksi pertama, produksi yang hilang pada awal proses mempunyai dua akibat. Yang pertama, menaikkan harga pokok produksi persatuan produk yang diterima dari departemen produksi sebelumnya. Yang kedua, menaikkan harga pokok produksi persatuan yang ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen produksi yang pertama tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Risma Fenida Utami. PT Elionasari memiliki dua departemen produksi untuk menghasilkan produknya, yaitu Departemen A dan Departemen B. Data produksi dan biaya produksi kedua departemen tersebut untuk bulan Januari 2000X disajikan sebagai berikut. Menurut catatan bagian akuntansi, biaya produksi yang telah dikeluarkan selama bulan Januari 2000X disajikan sebagai berikut. Biaya produksi Departemen A dan Departemen B bulan Januari 2000X antara lain, biaya bahan baku 22.500 pada Departemen A, Departemen B kosong. Biaya bahan penolong pada Departemen A 26.100, pada Departemen B 16.100. Biaya tenaga kerja pada Departemen A 35.100, pada Departemen B 22.500. Biaya overhead pabrik 46.800 pada Departemen A dan Departemen B 24.750. Jadi, jumlah biaya produksi pada Departemen A adalah 130.500 dan untuk Departemen B 63.350. Perhitungan harga pokok produksi pada Departemen A. Perhitungan biaya produksi per unit Departemen A bulan Januari 2000X. Jenis biaya bahan baku. Jumlah produk yang dihasilkan oleh Departemen A 700 kg tambah 100% dikalikan 200 kg sama dengan 900 kg. Biaya produksi Departemen A yaitu 22.500. Biaya per kg produk yang dihasilkan oleh Departemen A adalah Rp25. Biaya bahan penolong. Jumlah produk yang dihasilkan oleh Departemen A 700 kg ditambahkan 100% dikalikan 200 kg sama dengan 900 kg. Biaya produksi Departemen A 26.100. Biaya per kilo produk yang dihasilkan oleh Departemen A
29. Biaya tenaga kerja 700 kilo ditambahkan 40% dikali 200 kilo sama dengan 780 kilo. Biaya produksi Departemen A 35.100, biaya per kilo produk yang dihasilkan oleh Departemen A 45. Biaya overhead pabrik 700 kilo ditambahkan 40% dikalikan 200 kilo sama dengan 780 kilo. Biaya produksi Departemen A 46.800, biaya per kg produk yang dihasilkan oleh Departemen A 60. Jumlah biaya produksi Departemen A 130.500, jumlah biaya per kg produk yang dihasilkan oleh Departemen A 159. Karena produk yang hilang terjadi pada awal proses, maka produk tersebut tidak ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan oleh Departemen A dalam bulan Januari 2000X. Oleh karena itu, produk yang hilang tersebut tidak diikut sertakan dalam perhitungan unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh Departemen A. Akibatnya, biaya produksi per kilo produk yang dihasilkan oleh Departemen A menjadi lebih tinggi. Seandainya produk tersebut tidak hilang dalam proses dan menjadi produk yang baik, maka unit ekuivalen biaya bahan baku menjadi 1000 kilo, yaitu 700 ditambahkan 100% dikalikan 200 kg ditambah 100 kg, dan biaya bahan baku per kilogram adalah sebesar 22,50, yaitu 22.500 dibagi dengan 1000 kg. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Farin. Perhitungan harga pokok produksi selesai yang ditransfer ke Departemen B dan persediaan produk dalam proses akhir dalam Departemen A disajikan sebagai berikut. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B 700 kg dikali Rp159 dengan total Rp111.300. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir bulan sebanyak 200 kg antara lain biaya bahan baku 200 kg dikali 100% dikali Rp25, hasilnya Rp5.000. Biaya bahan penolong 200 kg dikali 100% dikali Rp29 dengan total Rp5.800. Biaya tenaga kerja 200 kg dikali 40% dikali Rp45 dengan total Rp3.600. Biaya overhead pabrik 200 kg dikali 40% dikali Rp60 dengan total Rp4.800 dan totalnya Rp19.200. Dan jumlah biaya produksi Departemen A sebanyak Rp130.500. Laporan biaya produksi Departemen A bulan Januari produk hilang pada awal proses. Dalam data produksi, produk yang dimasukkan dalam proses berjumlah 1000 kg, diantaranya produk selesai yang ditransfer ke Departemen B sebanyak 700 kg, produk dalam proses akhir bulan dengan tingkat penyelesaian, biaya bahan baku dan penolong 100%, biaya konversi 40%, sebanyak 200, produk yang hilang pada awal proses sebanyak 100, dengan total 1000 kg. Biaya yang dibebankan dalam Departemen A antara lain biaya bahan baku Rp22.500, biaya bahan penolong Rp26.100, biaya tenaga kerja Rp35.100, dan biaya overhead pabrik Rp46.800 dengan total Rp130.500. Selanjutnya, biaya bahan baku Rp25 per kilogram, biaya bahan penolong Rp29 per kilogram, biaya tenaga kerja Rp45 per kilogram, dan biaya overhead pabrik Rp60 per kilogram. Jumlah biaya produksi Departemen A
Rp159 per kilogram. Perhitungan biaya harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B 700 kg dikali 159, jumlahnya Rp111.300. Harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir bulan sebanyak 200 kg, antara lain biaya bahan baku dengan harga Rp5.000, biaya bahan penolong Rp5.800, biaya tenaga kerja Rp3.600, biaya overhead pabrik Rp4.800, dengan total Rp19.200, dan jumlah biaya produksi Departemen A Rp130.500. Produk yang hilang pada awal proses di departemen setelah departemen pertama mempunyai dua akibat terhadap: yang pertama, harga pokok persatuan produk yang berasal dari departemen sebelumnya; yang kedua, harga pokok produksi persatuan yang ditambahkan dalam departemen di mana produk yang hilang tersebut terjadi. Karena harga pokok produksi di departemen setelah departemen pertama dihitung secara kumulatif, maka terjadinya produk yang hilang di departemen B sebanyak 200 kg tersebut mengakibatkan kenaikan harga pokok produksi persatuan produk yang berasal dari departemen A. Harga pokok produk selesai yang berasal dari departemen A sebesar Rp111.300 yang semula dipikul oleh 700 kg produk. Dengan adanya produk yang hilang pada awal proses di departemen B sebanyak 200 kg, harga pokok produksi tersebut hanya dipikul oleh jumlah produk yang lebih sedikit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Santi. Perhitungan penyesuaian harga pokok per unit dari Departemen A. Harga pokok produksi persatuan produk yang berasal dari Departemen A adalah sebesar 159. Harga pokok produksi persatuan produk yang berasal dari Departemen A setelah adanya produk yang hilang dalam proses di Departemen B sebanyak 200 kg adalah sebesar 222,60. Jadi penyesuaian harga pokok produksi persatuan produk yang berasal dari Departemen A adalah 63,60. Perhitungan biaya produksi per unit Departemen B bulan Januari 2000X. Biaya bahan penolong. Biaya per kilogram yang ditambahkan Departemen B adalah sebesar 35. Dengan rincian jumlah biaya produksi yang ditambahkan di Departemen B adalah 6.100 dibagi dengan unit ekuivalensi sebesar 460 kg. Biaya tenaga kerja. Biaya per kilogram yang ditambahkan Departemen B adalah sebesar 50. Dengan rincian jumlah biaya produksi yang ditambahkan Departemen B adalah sebesar 22.500 dibagi dengan unit ekuivalensi sebesar 450 kg. Biaya overhead pabrik. Biaya per kilogram yang ditambahkan Departemen B adalah sebesar 55. Dengan rincian jumlah biaya produksi yang ditambahkan di Departemen B adalah sebesar 24.750 dibagi dengan unit ekuivalensi sebesar 450 kg. Jadi jumlah biaya produksi yang ditambahkan di Departemen B adalah sebesar 63.350, sedangkan biaya per kilogram yang ditambahkan Departemen B adalah sebesar 140. Perhitungan biaya produksi Departemen B bulan Januari 2000X. Harga pokok produksi selesai yang ditransfer ke gudang 400 kg sebesar 145.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir bulan 100 kg sebesar 29.610 dengan rincian
Harga pokok dari Departemen A sebesar 22.600, biaya bahan baku sebesar 2.100, biaya tenaga kerja sebesar 2.500, dan biaya overhead pabrik sebesar 2.750. Jadi jumlah biaya kumulatif dalam Departemen B adalah 174.650. Laporan biaya produksi Departemen B bulan Januari 2000X. Produk hilang pada awal proses di departemen setelah departemen pertama adalah sebagai berikut. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam memaparkan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.